أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. wa syukran lillah, syadallah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah Cempet Perantas sudah hadir lagi bersama kita dalam keadaan sehat walafiat. Juga Ibu Marlina Amri ini di Medan ya, di Pekanbaru, Masya Allah, sedang dalam perjalanan di sana. Biasa di Bandung, sekarang ada di sana. Subhanallah. Dan Pak Rusli sekarang Riyad ya, Riyad putranya Pak Rusli Sikumbang ini sekarang sedang di rumah sakit. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang beliau ini rajin juga ikut bersama kita di Zoom ini dari Pondok Gede, sengaja mendengarkan, suka ikut Zoom. Sekarang ada di rumah sakit di sana. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa syanta syafi la sifan illa sifauka sifal yaghadiru. Juga mohon doa untuk Ustadz Yudi Latif ya. Ustadz Yudi Latif ini yang biasa membimbing kita di acara Zoom hari Selasa sore, atau pernah juga beberapa kali di acara Sabtu kita ini. Beliau mendadak kena serangan jantung dan harus dipasang ringnya. Alhamdulillah sukses pemasangan ring di Rumah Sakit Al-Islam, dan sekarang sudah ada di rumah. Mudah-mudahan segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Ustadz Dedeng ya, Ustadz Dedeng sudah pulang ke Hariban Rabbul Izzati, guru kita semua, guru saya itu, guru bahasa Arab. Insya Allah mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, dan Allah hapus semua dosanya. Allah istirahatkan tentram di alam barzahnya, dan pada hari kebangkitan nanti dibangkitkan untuk menuju surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat rahimakumullah, tidak terasa ya Ibu Nining Kusniar Damang, tidak terasa ini kita sudah bertambah lagi 1 tahun. Kalau saya ulang tahunnya tidak hari kelahiran, tapi 1 Ramadan itu ulang tahun saya. Sementara hari kelahiran saya bukan 1 Ramadan. Saya berharap, saya bermimpi bahwa 1 Ramadan adalah hari kelahiran di mana saya memulai sesuatu yang baru dari yang sudah saya lalui, seperti itu. Dan tentunya ada hal yang sangat menarik sekali Ustadz Dedi, dan Ustadz Dedi juga hadirin ini saya paksa untuk bisa hadir di sini. Selama ini Al-Islam difahami sebagai agama ritual saja, kumpulan doa-doa, jampe dan mantra-mantra. Ingin kaya baca anu, ingin bahagia baca anu, ingin tentram baca anu, ingin untung baca anu, ingin terlepas hutang baca anu. Ayo bacaan. Sampai suatu saat umat Islam bisa dibeli. Ya, wallahu alam siapa yang membeli, tetapi itu terjadi pada saat pemilu kemarin. Umat Islam bisa dibeli. Dan ini menyakitkan sekali. Siapa yang membelinya nggak tahu, dan siapa yang dibelinya nggak tahu, dan apa yang dijualnya nggak tahu. Yang jelas terjadi kondisi seperti itu. Baru saja dengan uang 100, 150 ribu, 50 ribu, mereka bergembira dan sudah menjatuhkan pilihan kepada yang memberi. Padahal kita tahu yang disogok dan yang nyogok itu sama-sama dosa, kan seperti itu ya. Sama dengan membuat bangsa Indonesia menjadi pengemis. Subhanallah. Saya tidak tahu, saya tidak berbicara tentang siapa yang membeli dan siapa yang dibeli, tetapi yang jelas ketika ajaran Islam hanya sekedar menjadi ajaran kumpulan bacaan, kumpulan doa, maka akan terjadi muslimin yang tidak menerapkan al-Islam sebagai karakter. Padahal kalau sudah ada keimanan, Masya Allah, saya tidak takut tidak mendapatkan uang sepeser pun. Dari siapapun, berapapun lamanya, saya tidak mendapatkan makan, saya tetap bahagia karena dalam diri saya ada keyakinan Allah Maha Kaya. Udah tenang itu yang disebut manisnya iman. Seorang teman yang mendapati kan dirinya sakit, dia tahu persis dengan keimanannya dia tentram bahwa kanker kematian. Penyebab kematian adalah Israel mencabut nyawa melaksanakan tugas sesuai jadwalnya. Kebetulan dia sedang kanker. Yang sehat juga banyak yang meninggal. Toh kita tidak pernah mengatakannya bahwa sehat sebagai penyebab kematian.
Ya, sama saja, sebab penyebab kematiannya sama. Apakah ketabrak kereta itu sebagai penyebab kematian? Tidak, tidak. Buktinya apa? Spider-Man maut ditabrak kereta. Nah, untuk hubungan aja yang Spider-Man pokoknya gitu lah. Yang jelas dia meninggal saat Israel mencabut nyawa, kebetulan sedang berada di depan kereta, misalnya seperti itu. Jadi keyakinan seorang yang beriman itu betul-betul tentram dan sangat menenteramkan sekali. Seorang yang beriman tidak akan pernah ada kegelisahan sedikit pun, dan kita dipanggil oleh Allah bulan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Masya Allah. Ketika Kang Bongki saum pada tanggal 1 Ramadan, bersyukurlah karena panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu untuk Kang Bongki. Iya kan? Untuk Pawayan, untuk Ibu Emma, panggilan itu ketika kita melaksanakan saum. Saat itu saya langsung menghayatinya begini, Ustaz Dedi. Pada saat saya melaksanakan saum pada tanggal 1 Ramadan, saat itu saya merasa terpanggil oleh Allah dengan panggilan wahai orang yang beriman. Dan saat itu saya yakin sekali Allah langsung merengkuh saya sebagai seorang hamba yang beriman. Selebihnya tentu sangat tergantung bagaimana perjuangan kita. Untuk apa saum ini? Seperti kata Cempet tadi sampaikan, ujungnya la'alakum tattaqun. Kalau hanya sekedar melaksanakan saum saja, tidak ada niat yang lain, insya Allah, saya ingin mengajak, mari kita sampaikan diri kita di bulan Ramadan pada target akhir kita, ketakwaan. Takwa apa sih? Takwa itu perasaan, Kang Aus. Bu Iva, takwa itu perasaan. Perasaan di mana saya selalu rindu kepada Allah, itu takwa. Perasaan selalu takut mendapatkan murka Allah, itu takwa. Hadirin sekalian, ketika saya tawarkan, yuk kita meninggal malam ini untuk menuju surga, saya yakin tidak semuanya mengiyakan. Ya Bu Anita ya, oh nanti dulu, saya belum mau meninggal. Kenapa belum mau meninggal? Umumnya bukan tidak siap menghadapi kematian, tapi tidak sanggup menghadapi siksaan. Iya kan? Karena menganggap Allah itu maha berat siksaannya. Dan kita diajarkan dari sejak kecil, apalagi kita yang pernah membaca buku Taman Firdaus ya, Karma dan Soleh. Itu berat sekali, disetrika, dicepret, Masya Allah. Itu legendaris itu. Bukunya legend sekali. Dah begitu berat siksaan, padahal subhanallah. Ketika kita menjadi orang bertakwa, rasa takut itu hadir. Kemudian kita melangkah ke dalam ketakwaan. Kita tinggalkan semua yang Allah tidak suka. Itu ketakwaan. Jadi sikap ini yang harusnya tumbuh di sepanjang kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, dan di sepanjang kita melaksanakan ibadah di seluruh perjalanan ibadah kita. Tidak hanya sekedar ritual gerakan. Pada saat tawaf, Masya Allah, saya merasakan betul ketika tawaf, mungkin Ustaz Dedi sudah kerap merasakan itu. Saya merasakan begini Ustaz, pada saat tawaf, saya kelilingi dunia ini. Saya bekerja, berkeliling dunia. Sesekali saya berhenti untuk mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Bahkan di ujung perjalanan duniawi saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Itu saya mengucapkan kalimat itu sebelum finish sampai di Hajar Aswad. Masya Allah. Kita keliling dunia ini, bangun pagi sampai malam, bangun pagi sampai terus kita keliling. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Sahabat, kalau ibadah ini sudah kita jadikan sebagai sarana pembentukan ketakwaan pada diri kita, sehingga tumbuh pada diri kita rasa rindu kepada Allah, tumbuh pada diri kita rasa takut untuk mendapatkan siksa Allah, saya yakin perjalanan kita seperti yang Cempet tadi katakan, kita hanya akan menunggu sholat saja. Hanya itu, pasti itu. Nggak akan nyari yang lain. Tapi kan kita harus cari nafkah, mungkin. Tapi bahasanya bukan mencari nafkah, memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Di rumah ada pisang 10 tandan, saya potong, saya ambil, saya jual. Bukan untuk cari uang dan dengan menjual pisang, tapi karena Allah menyiapkan pisang yang berlebih, yang bisa saya jual lebihnya, kan itu. Terus Pak Dokter Azali tidak mencari uang, hanya kebetulan Allah memberikan ilmu. Ketika dari sejak kecil dulu Allah menuntun Prof. Azali
untuk belajar ini, belajar itu, berteman dengan ini, berteman dengan itu, daftar di fakultas kedokteran terus sampai akhirnya memiliki ilmu yang luar biasa. Karena ada ilmunya, kita kita obati semua orang yang sakit. Dan pada saat mengobati orang yang sakit, kemudian mendapatkan rizkinya, kita tidak mencari rizki dari orang sakit. Itu kita tidak akan lagi mencari uang. Akan datang itu sepanjang kita memanfaatkan semua kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kang Aos di perkebunan ayah teh petikan, petik ya, ambil teh itu dikemas jadi teh walini misalnya Kang Aos ya, terus dijual, bukan jualan teh, kebetulan ada teh masa harus dibiarkan ngebubruk, kenapa itu dijual tidak gratis, karena biaya produksinya ada, dan seterusnya. Saya yakin setelah kita menjadi seorang yang bertakwa, kita tidak akan direpotkan oleh dunia, karena kita hanya akan menjalankan perjalanan hidup di mana kita hanya menunggu waktu sholat saja. Selebihnya kita manfaatkan apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Kesempatan-kesempatan ketika saya bertemu dengan sebuah buku di depan saya, kesempatan saya baca. Ternyata dari buku itu saya menemukan banyak cara untuk berniaga dengan benar. Ya saya coba, kan gitu ya. Bukan cari uang, mencoba ilmu. Kebetulan saya dapat untung besar dari situ dan saya bisa membuka perusahaan besar dari buku itu. Ya udah, perusahaan besar kan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Bukan cari uang untuk membuka lapangan kerja yang besar. Kan itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, berbahagia sekali orang-orang beriman. Kenapa? Itu Pak Syamsuddin yang disebut nikmat iman. Sering sekali kita mendengar para ulama, para ustadz, para mubaligh mengatakan Allah sudah menganugerahkan ya Kang Sulwan nikmat iman dan nikmat Islam. Masya Allah. Ketika saya kemarin kena virus, nggak tahu virus apa itu, yang pasti bukan virus cinta. Itu saya ke dokter tuh, sudah diperiksa di apa namanya, di infus bareng, saya sama istri saya bareng di kursi duduk berdua di infus bersama, irhade ya teteh umur baru itu di infus bersama. Ustaz Dedi, lemesnya, sakitnya saya, ya Allah, Engkau hentikan semua kesempatan yang bisa saya lakukan, dan Engkau berikan kepada saya kesempatan untuk berdiam diri tanpa dosa. Sok ayeuna Kang Aos dengan keadaan sehat, diam di rumah, ngahulang ya dosa tuh. Dosa Kang Aos. Kemarin mas saya diam di rumah, ngahulang, tidak dosa, ada Allah yang nyuruh saya istirahat. Itu luar biasa itu. Sok Kang Bongki dia di rumah ngan ngalian laleur hiber. Ya Allah, insya Allah dosa Kang Bongki. Kita punya kesempatannya, tapi karena waktu kemarin saya disuruh istirahat lumayan cukup lama dan cukup mengesalkan, ternyata diam saya menjadi ibadah yang memberi saya pahala. Pahala itu apa? Dalam pengertian saya, Ustaz Dedi, pahala itu bukan Allah memberikan angka kepada saya, tetapi pahala itu Allah memberikan kebaikan kepada saya di dunia ini. Misalnya gini, saya wudhu dengan cara yang benar, bersihlah semuanya, kumur-kumur menghirup air melalui hidung, bersih. Pahalanya apa? Sehat. Di akhiratnya saya mendapatkan ridho Allah karena saya sudah menjaga kesehatan seperti dengan cara yang Allah tuntun dalam berwudhu diantaranya. Jadi menurut saya pahala itu bukan baca Quran tamat 30 juz, pahalanya besar. Ya, pahalanya besar karena gerakan dari bacaan Quran kita ini akan menyehatkan dan sangat menyehatkan. Dan ketika sehat kita pulang kepada Allah, Allah berikan apresiasi. Ustaz Dedi sudah menjaga kebaikannya dengan cara yang Allah inginkan, yaitu membaca Quran. Kita tahu huruf Quran itu huruf yang luar biasa. Semuanya bergerak. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, za. Semuanya bergerak. Semuanya bergerak. Huruf Sunda, calangap semuanya. Hana, caraka, data, sawala. Tidak lengkap. Huruf Jawa, colohok semua. Hono, coroko, doso. Beda itu. Huruf Arab semuanya bergerak. Ya. Huruf Latin nyerenge, A B C D E F G H I Y nyerenge terus, tidak ada gerakan yang sempurna sesempurna huruf Arab. Masya Allah. Oh ternyata pahala itu betul-betul kebaikan untuk fisik dan rohani kita, juga akhlak kita. Ketika fisik kita sehat, rohani kita sehat,
akhlak kita baik karena dinasehati oleh ibadah kita, maka kita akan memiliki kesehatan secara sempurna, dan pada saatnya kita pulang, Allah akan berikan apresiasi dengan surga. Itu pemikiran ini Ustadz. Jadi saya menyampaikannya sebagai ini Ustadz, sebagai tafsir usia. Umur yang menafsirkannya, bukan tafsir, bukan hadis, bukan apa. Usia saya yang menafsirkan ini. Karena ternyata Ustadz nanti akan mengalami lah, ketika saya nyeri cangkeng Ustadz, saya coba ruku dengan mutmainnah, dengan tumaninah, ruku yang pas sampai betul-betul krek gitu tah. Tulang pinggul teh, tulang pinggang krek, enakan betul. Terus duduk iftirash, duduk di antara dua sujud dengan cara yang benar. Ya Allah ya Robi, ternyata Allah memberikan gerakan ini untuk kebaikan kita. Masya Allah. Dan dari situ ada kenikmatan Islam. Tadi kenikmatan iman, tentram. Mungkin saya yakin ibu-ibu, Bu, saum Ramadan itu rame-rame gampang melakukannya. Tapi kalau saum Senin Kemis sendiri-sendiri lebih berat dari saum Ramadan. Karena sendiri-sendiri. Di Candung itu kalau sendiri berat, Bu. Tapi kalau rame-rame se-RW, insya Allah enteng. Contohnya Ramadan. Kalau Kang Bongki udah telat Akang mah. Itu. Jadi ternyata yadullah fauqal jamaah. Kekuasaan Allah ada bersama orang yang berjamaah, itu luar biasa. Ini jawaban Ustaz. Jadi ternyata Islam tidak menyakiti, karena Islam akan berat bila melakukan apapun kalau semuanya dilakukan sendiri. Iya kan? Nah, jadi saya melihat al-Islam sangat menenteramkan. Ibu mungkin dengan iman akan sangat tentram. Karena apa? Tidak ada uang, ada Allah yang memberi rizki. Suami meninggal, dari mana ya saya dapat rizki? Padahal suami saya sudah meninggal. Tidak ada lagi sumber dana lagi, Kang Hikmat. Sudah, Allah pasti memberi rizki. Buktinya apa? Ada nini-nini tanpa suami, tanpa akinya, dan tidak ada orang yang nengok kepada dia, tetap dia makan. Kan gitu ya. Tetap itu sepanjang ibadah Allah akan memberikan fasilitasnya. Dan nikmat Islam adalah nikmat di mana kita betul-betul merasakan, ya Allah, semua syariat Islam ini betul-betul baik untuk kita. Sangat. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan Ustaz Dedi bisa memberikan bahan-bahan pada kita, apa saja sih yang bisa membuat kita semakin kenal dengan Allah di sepanjang bulan Ramadan, sehingga kita merindukan Allah. Saya kenal dengan Ibu Emma Sehan. Saya kenal. Jadi saya ada kerinduan kepada beliau. Ya inginlah sesekali ketemu di majelis ya Bu ya. Udah lama nih, udah lama nggak ketemu di As-Solehah misalnya kan. Itu pasti dilihatkan pas datang ke pengajiannya, saya larak-lirik ke sana kemari mencari beliau. Oh ada, aman. Udah. Kenapa? Karena kenal. Kalau tidak kenal, misalnya saya mengaji di Jalan Citarum di rumahnya Prof. Azali, pas pengajian luak lihat, kemana Pak Azalinya? Oh sedang di luar. Itu tuh mulai ada kerinduan kepada Pak Azali kan gitu ya. Karena apa? Karena kenal. Saya juga berharap ketika kita semua kenal kepada Allah, saya yakin Mas Joko, kita tidak akan pernah takut lagi ketika Israel datang menghampiri dan mengucapkan salam kepada kita untuk menjemput kita pulang. Tiba-tiba saja kepada Kang Wayan, sore ini, malam ini datang, Israel, Assalamualaikum, Kang Wayan. Kata Israel, Allah sudah menunggu. Saya yakin di tengah kerinduan Kang Wayan, oh siap, saya sudah rindu ingin bertemu dengan Allah. Itu luar biasa. Ketakwaan. Ya, mudah-mudahan saum kita tahun ini menjadi saum yang membuat kita semakin kenal dengan Allah. Usia 40 tahun. Ini usia di mana kita sudah tidak boleh lagi punya masalah. Artinya sudah 40 tahun kita membaca Al-Quran. Paling tidak 30 tahun kita membaca Quran. Sudah 30 tahun membaca Quran, setidaknya sudah keseluruhan hidup kita sudah dituntun oleh Al-Quran. Kalau sudah dituntun oleh Al-Quran, tentu kita tidak akan pernah punya masalah lagi, karena setiap masalah yang hadir dalam hidup kita, kita tahu itu dari Allah untuk mendewasakan kita. Sudah tidak ada marah lagi, sudah tidak ada kesel lagi. Bahkan bulan Ramadan pun ibu yang sudah berusia 40 tahun ke atas sudah tidak akan bikin kolak.
Kenapa bikin kolak? Udah pasti nyesa Ustaz Dedi eta kolaknya sacangkir dua cangkir. Saya nanya kan ke ibu-ibu, Bu kalau bikin kolak suka nyisa nggak di rumah? Suka. Kenapa Bu? Jawabannya teh gengsi teh ya. Kebanyakan Ustaz lain Bu, bukan kebanyakan naon tengeunah. Da mun raos pada lamotan eta teh kan gitu ya. Jadi ya Allah, 40 tahun bersama Al-Qur'an, saya pikir sudah saatnya kita menuntun diri dengan Quran. Banyak sekali yang membiarkan dirinya mengikuti keinginan, bukan menjalankan keharusan. Wallahu a'lam. Kemudian hijrah sekarang. Ya karena Ramadan iklimnya bagus untuk menguatkan hijrah kita. Iklimnya luar biasa. Dan Allah membantu hadirnya taufik dan hidayah di bulan Ramadan ini. Betul, Ini Masya Allah. betul oleh Allah. Ya, kebayangkan bulan lain marada hoream untuk itu dan ini teh Ramadan luar biasa. Bahkan Ustadz Dedi saya selalu melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan dan dukungan dari sahabat-sahabat ini Masya Allah cukup besar, bahkan lebih dari besar, dukungan, doa, support dan lain sebagainya dalam kegiatan saya di bulan Ramadan. Karena itu sahabat, Majelis Madani ini tinggal sekali lagi bulan Sa'ban. Setelah itu sepanjang Ramadan kita libur karena kita semua punya kegiatan masing-masing. Oh, Ya, Masya sepanjang Allah. Ramadan betul. Dan ini akan menjadi berkah yang besar. Mungkin sahabat ya akan ada yang ingin ikutan memberikan andil dalam kegiatan kami, Majelis Madani di luar area Zoom ini, insya Allah kami terima tentunya. Sepanjang Ramadan tentu kita akan belajar untuk taat sepenuhnya. Manfaatkan ini. Ustaz itu bravo, itu luar biasa bisa taat sepenuhnya kepada Allah. Semua panggilan Allah dipenuhi. Apalagi panggilan azan maghrib. Eta nomor hiji. Kemudian belajar menghindari maksiat itu luar biasa itu. Ya nanti kepada di sini para pengurus masjid, mohon halaman masjidnya digunakan untuk para pedagang kolak. Kenapa? Supaya ibu-ibu tidak membuat kolak sendiri kan itu ya. Kebayang tuh satu cangkir kolak terbuang. Sekota Bandung saja itu berapa ton gula merah kebuang setiap harinya kan itu ya. Terus mending meser lah, mending meser ya kepada ahlinya. Gak usah juga beli baju-baju baru yang bagus saja yang kita pakai yang baru nggak usah lah. Kalau ada orang bertanya nanti pada saat Lebaran, Ece, meni acuk Lebaran teh sama tahun kemarin, bajunya boleh tetap tapi cantiknya makin lebih. Penting gelis daripada robah-robah baju banget anger itu. Punten sadasi mah, ima kau sadasi. Gitu. Jadi betul-betul Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang sangat berharga. Ini satu hal yang ingin saya garis bawahi. Ramadan sama sekali tidak berharga kalau kita tidak pernah mau memanfaatkannya dan tidak mengerti apa manfaat. Iya, betul. Nggak ada harganya. Kita akan bisa menghargai Ramadan kalau kita tahu ada apa di dalam bulan Ramadan, tadi sudah disampaikan, dan kita ingin memanfaatkannya, tadi sudah disampaikan, Masya Allah. Kalau kita ingin memanfaatkan Ramadan ini untuk hijrah kita, Insya Allah, maka Ramadan akan menjadi sangat bermakna. Ya. Siapa hamba yang dirindukan Ramadan? Kita yang ingin semakin dekat dengan Allah. Dan siapa yang tidak dirindukan oleh Ramadan? Dia yang hanya ingin lewat di bulan Ramadan saja. Yang luar biasa, Ustaz Dedi, ada seorang teman itu tidak bisa meninggalkan bubur ayam pagi-pagi. Tidak bisa pokoknya mah. Tapi khusus bulan Ramadan dia tinggalkan bubur ayam, Pak Wayan. Dia tinggalkan bubur ayam. Akhirnya saya berikan apresiasi kepada dia. Anda beriman. Buktinya disuruh berhenti makan bubur ayam hese, tapi khusus Ramadan Anda berhenti, artinya Anda beriman. Gitu loh. Apa kata dia? Pas Lebaran dia cari bukan kupat tapi bubur ayam. Dia bilang hidup bubur ayam. Yang jelas itu berhenti dari kebiasaan ngabubur itu adalah ungkapan keimanan yang sangat dalam, ya kan? Dan itu iman sampai mau kalau tidak mungkin dia berhenti dari bubur ayam kalau dia tidak beriman.
Gak penting atau bubur ayam buat dia gitu kan. Seperti ini luar biasa. Pak Wayan jangan tersinggung karena Pak Wayan pun suka bubur ayam. Itu saja mungkin. Jadi sekali lagi pengumuman ini sahabat di Majelis Madani, insya Allah Sabtu yang akan datang kita sekali lagi melaksanakan Zoom ngobras bersama insya Allah. Dan selepas itu bulan Ramadan kita akan berkegiatan sepenuhnya tentunya. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu dari bulan Ramadan, dapat tarbiyahnya tadi ya di bulan Ramadan. Dan untuk segala kegiatannya saya serahkan. Oke ya, ya juga ini di madrasah kami juga Ustadz, jadi ada acara papajar ya, munggahan bertemu dengan santri, orang tua santri, warga sekitar, dan ada teman-teman yang membantu untuk membagikan beras pada saat tanggal 9 Maret ini. Mudah-mudahan bisa terdistribusikan dengan baik untuk menjadi bekal mereka melaksanakan ibadah saum di awal-awal bulan Ramadan dengan bekal beras yang Ibu Bapak sampaikan dan Ibu Bapak titipkan kepada kami. Sekali lagi aturkan jazakumullah khairan katsir. Hatur nuhun Ustaz Dedi, hati-hati di jalan berangkat ke Jakarta. Gerunda, jazakallah gerunda. Enggak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم